Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tiara Kamila Burmilala dari kelas 2B21 dengan NPM 2305030245. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Video penjelasannya akan dilanjutkan dalam video berikut. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tiara dari kelas 2B21. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membawa model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Inovasi Pembelajaran SD. Sebelumnya, apa sih itu Problem Based Learning atau PBL? Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dalam PBL, siswa diajak untuk belajar dengan cara aktif melalui penyelesaian masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada kali ini, saya membawakan tema tentang sistem pernapasan pada manusia. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena pada pembelajaran sistem pernapasan pada manusia, siswa akan lebih aktif berpikir kritis untuk mengetahui tentang bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh. Proses ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Organ-organ pernapasan pada manusia terdapat hidung, faring atau tenggorokan, laring atau kotak suara, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Fungsi-fungsi dari organ pernapasan pada manusia yaitu yang pertama hidung, tempat masuknya udara dari luar. Di dalam hidung, udara akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Saluran bersama untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Udara dari hidung akan melewati faring menuju laring. Yang ketiga ada laring atau kotak suara. Berfungsi menghasilkan suara dan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Tabung yang dilapisi oleh lendir dan bulu getar untuk menyaring partikel debu. Yang kelima ada bronkus, cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Yang keenam ada bronkiolus, cabang dari bronkus yang semakin kecil dan berakhir pada alveolus. Alveolus, kantung udara yang sangat kecil di dalam paru-paru. Disinilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-8 ada paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan. Terdiri dari jaringan spons yang berisi jutaan alveolus. Yang ke-9 ada diafragma, otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut, berkontraksi dan relaksi untuk membantu proses pernapasan. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa saja organ-organ pernapasan pada manusia beserta dengan fungsinya. Dan pada kali ini kita akan menuju ke proses pernapasan pada manusia. Saat kita menghirup udara, diafragma berkontraksi dan rongga dada membesar. Tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Saat kita menghembuskan nafas, diafragma relaksi dan rongga dada mengecil. Tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi
daripada tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Pada pertukaran gas di dalam alveolus, terdapat kapiler darah yang sangat tipis. Dinding alveolus dan kapiler sangat tipis sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Oksigen dari alveolus akan berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah akan berdifusi ke dalam alveolus untuk kemudian dikeluarkan. Faktor yang mempengaruhi pernapasan ada 4, yaitu yang pertama aktivitas fisik. Saat berolahraga, kebutuhan oksigen tubuh meningkat, sehingga frekuensi pernapasan juga meningkat. Yang kedua ada suhu lingkungan. Udara dingin akan merangsang pernapasan lebih cepat dibandingkan udara hangat. Yang ketiga ada emosi. Emosi seperti marah atau takut dapat meningkatkan frekuensi pernapasan. Yang keempat ada kesehatan. Penyakit seperti asam, bronkitis, dan pneumonia dapat mengganggu fungsi sistem pernapasan.